Orang yang pedagang as-saduq, yang betul-betul jujur, bagaimana nanti di akhiratnya? Yuhsyaru yaumal qiyamah, dikumpulkan nanti di akhiratnya ma'as siddiqin wa syuhada, berkumpul dengan kaum siddiqin, kaum syuhada, para wali-wali Allah. Tuh gitu. Kauntunganna jelma di mana bisnisna jujur, dagangna jujur, usahana jujur, gawena jujur. Kayak di akhiratna kumpul jeung para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita doakan ya semua pedagang-pedagang muslimin semua supaya menjadi pedagang-pedagang yang jujur, agar mereka semua kelak di akhirat berkumpul dengan para kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebetulnya segala sesuatu itu bisa menjadi nilai pahala kalau kita mengikuti cara yang diajarkan oleh syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dagangnya jadi pahala, bisnisnya jadi pahala, kerjanya jadi pahala, asal mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu niat, husnun niyah wal aqidah. Yang pertama bagi orang yang usaha, yang tukang dagang ya, tukang bisnis, tukang usaha, tukang kerja, yang pertama yang harus ditanamkan di dalam hati husnun niyah wal aqidah. Baiknya niat dan baiknya keyakinan. Keyakinan ini harus baik. Keyakinan, kepercayaan terhadap rezeki yang Allah berikan itu harus benar. Sing alus niatna, sing benar akidahna, keyakinanna. Fi ibtida'i tijarah. Ya. Yang kedua, adalah ayyaqsidal qiyam fi sun'ati aw tijarati bi fardin wa bi wudhil kifayat. Bermaksud melaksanakan di dalam pekerjaannya, bermaksud melaksanakan satu fardu dari fardunya kifayah. Pertanian itu fardu kifayah. Lamun eueuh tukang tani rek kumaha taruangna. Ya, dagang fardu kifayah. Mun eueuh nu dagang rek kumaha daharna minangkana. Jadi niatkan kamu berjualan ya makanan melaksanakan salah satu fardu kifayah ya. Lamun eueuh tani rek tuang naon sik sok gitu lamun tanya pekerjaan kumaha tuh minangkana gitu. Karena yang kedua tujuan kita di dalam dagang ini, usaha ini, yaitu melaksanakan salah satu fardu kifayah. Yang ketiga ini supaya kita dagangnya, usahanya, bisnisnya ini ya menjadi nilai pahala, tidak menjadi nilai siksa ya, tapi menjadi nilai pahala. Ats-tsalits alla yamnahu suqud dunya an suqil akhirah. Yang ketiga, jangan sampai menghalangi pasar dunia dari pasar akhirat. Jadi ada pasar akhirat di dunia ini. Mana pasar akhirat? Wa aswaqul akhirah al masajid. Pasar-pasar akhirat adalah masjid. Jangan sampai tertinggal salat berjamaah. Urang bisnis teh, urang dagang teh minangkana ya, salat berjamaah di masjid ya, jangan sampai tertinggal. Berzikir kepada Allah jangan sampai tertinggal. Fayambaghi ayyaj'ala awwalan nahar ila waqti dhuhri suq li akhiratih. Fayulazimul masjid wa yuwadhibu 'alal awrad. Masyaallah. Ini kita biar tahu saja. Nanti mungkin kita sedikit-sedikit bisa memperbaiki ya. Biar tahu bagaimana orang-orang dulu, para kekasih Allah, para ulama-ulama dahulu, mereka bisnis biasa, tapi mereka tidak meninggalkan masjid, tidak meninggalkan wiridan. Karena memang sudah benar keyakinan kepada Allah dan sudah full. Bagaimana keyakinan mereka? Rizki kuring moal ku batur, rizki batul moal ku kuring, moal pahili. Jadi tenang dia, moal pahili dari rizki ya. Rizki urang moal ku batur, rizki batur genah kan hirup teh, genah tenang. Moal rusuhan, moal non istilahna teh loba kasieun. Aduh sieun eueuh nu meuli, hilang itu semua. Kalau memang dari awal niatnya itu betul-betul ya benar di dalam akidahnya, keyakinannya benar. Kan urang teh geus diatur rezeki teh ku Allah, ya. Diatur terus diatur rezeki ku Gusti Allah. Maka orang yang benar niatnya dan benar keyakinannya kepada Allah, ketika dia berbisnis, dia hatinya tenang. Ya, tidak terpengaruh dengan bisnisnya. Artinya bagaimana? Tidak melupakan dia untuk taat kepada Allah. Oh iya, usumna salat, usumna wiridan, kalem gitu. Kaburu kabeh, wiridan kaburu,
Salat berjamaah kaburu, bisnis kaburu. Nu paling bahaya bisnis henteu, wiridan teu, salat henteu. Ya mah teu dunia teu akhiratnya loba tinggalin. Nah ini. Jadi yang ketiga, jangan menghalangi pasar dunia dari pasar akhirat. Mana pasar akhirat? Yaitu masajid, al-masajid, masjid-masjid. Bahkan Allah memuji orang-orang yang mereka berusaha berdagang, tapi dagangannya tidak melupakan mereka dalam zikir kepada Allah. Tidak melupakan mereka dari sholat berjamaah, tidak melupakan mereka dari ngaji. Usum ngajinya ngaji. Itu tidak melupakan usum bisnis-bisnis. Nah itu. Oleh Allah dipuji, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Allah puji mereka orang-orang yang usahanya, dagangannya tidak melupakan mereka dari zikrullah, dari mengingat kepada Allah, dari melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang pilihan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diajar, orang diajar. Usum ngaji jangan ngaji heula. Usum wiridan heula, nganoa heula. Bisnis gitu. Aya usumna, aya waktuna. Sing tartib minangkana. Ulah tepika nya tinggalin ketaatan urang ka Allah gara-gara urusan usaha gitu ya. Jadi fayambagi ayyaj'ala awalan nahar ila waqti dukhuli suq li akhirati fayulazimul masjid wa yuwadhibu ala aurad. Maka seyogianya ayyaj'ala menjadikan awalan nahar, ya, permulaan waktu siangnya ila waqti dukhuli suq, sampai waktu masuk ke pasar, li akhiratihi, untuk akhiratnya. Jadi usahakan awal waktu siang, pagi-pagi itu ya diusahakan dijadikan untuk akhiratnya. Berdoa dulu, baca Quran dulu, ya kepada Allah kita ya. Minangkana kitu kuduna teh cenah. Lain ieu mah can ge biji panon poe geus init. Lain goreng lain. Tapi sebaiknya waktu-waktu yang mulia ini dipakai untuk akhirat dulu. Waktu istimewa dipakai untuk ibadah dulu, untuk akhirat, dulu. Sebelum bisnis kita sholat duhanya laksanakan, ya wiridannya laksanakan, ngajinya lah, ya udah beres baru berangkat. Gitu kuduna teh. Ada adabannya seperti itu, ya.